Tes tes. Halo. Ayo, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian. Saya Kalista Nimpriantara, perwakilan dari OSIS. Saya Alvina Syifanisrina dari perwakilan MPK. Alhamdulillah, suatu kesempatan yang sangat baik bagi kami berdua untuk menjadi pembawa acara di acara yang sangat penting ini dalam rangka Pesta Demokrasi Pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang tahun 2021. Yang terhormat, Kepala SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang, Bapak Dr. Andes Haji Heru Prasusi MPD. Yang kami hormati, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Dr. Anda Haja Siti Masnudah MPD. Yang kami hormati, Dewan Guru SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Yang kami hormati, Staf Tata Usaha SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Dan yang kami banggakan, MPK dan OSIS SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang, serta siswa-siswi SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Pertama-tama, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan Islam, sehingga kita semua dapat menyaksikan secara langsung dan berpartisipasi dalam acara ini. Tidak lupa salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Marsman 23 Kabupaten Tangerang. Keempat, sambutan Bapak Kepala SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang yang disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kelima, sambutan Ketua OSIS periode 2020-2021. Keenam, pengenalan dan penyampaian visi misi oleh keempat calon Ketua OSIS SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Ketujuh, tanya jawab oleh panelis kepada para kandidat. Terakhir, penutup. Sebelum beranjak ke acara pertama, untuk para keempat kandidat, calon Ketua OSIS dipersilahkan memasuki ruangan. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara hari ini berjalan dengan lancar dan hikmat, marilah kita sama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Bunga Anggita. Kepada Bunga Anggita dipersilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari angkat tangan kita untuk berdoa bersama-sama agar kiranya kegiatan kita hari ini diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin,
hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara Pesta Demokrasi Pemilihan Ketua OSIS periode 2021-2022. Dengan memohon ridha-Mu, berkahilah kegiatan kami ini ya Allah, dan jadikanlah ketua OSIS yang terpilih nanti agar dapat menjalankan tugas dengan amanah dan dapat menjadikan SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang menjadi lebih baik. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan. Kami memohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pendahulu kami. Ampunilah mereka sebagaimana mereka telah berjasa kepada kami, ya Allah, ya Mujib. Engkau yang maha mengabulkan doa, maka kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bung Anggita. Semoga doa tadi membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars SMA N23 Kabupaten Tangerang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang periode 2021-2022 yang akan diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepada Ibu Dokteranda Haja Siti Masmudah MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Yang saya hormati teman-teman guru SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Yang saya hormati teman-teman staf tata usaha dan anak-anak yang Ibu cintai, wabil khusus calon ketua OSIS yang Ibu sayangi. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita selalu diberikan nikmat, terutama nikmat sehat, dan pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pemilihan umum Ketua OSIS SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan dengan lancar. Amin. Yang pertama dan berikutnya, kami atas nama sekolah mengucapkan terima kasih kepada panitia dan pengurus OSIS 2020-2021 yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, menjadikan sekolah SMA 23 mempunyai prestasi-prestasi dan bisa melaksanakan pemilihan Ketua OSIS periode 2021-2022. Masa berlaku periode 20 dan 21 sudah berakhir, maka harus ada regenerasi. Harus ada generasi berikut yang melanjutkan perjuangan untuk menjadikan SMA Negeri 23 berprestasi, baik di dalam akademik maupun non-akademik. Ini adalah bentuk demokrasi yang sering
kalian ikuti di dalam bangku sekolah di pembelajaran PPKN. Dan inilah langsung kalian ikuti dan laksanakan secara langsung. Anak-anak, apabila nanti kalian memilih ketua OSIS periode berikutnya, maka pilihlah secara rasional. Lihatlah, dengarkanlah visi misinya yang ikhlas untuk memajukan SMA 23. Ada 4 nama. Yang pertama, Jill Garasia Merilitia Marpaung, kelas 11 MIPA 2. Mungkin kalian sudah mengenalnya. Kemudian ada Diva Alia Amelia, kelas 11 IPS 2. Calon berikutnya Askan Nur Sultan, kelas 11 IPS 1. Dan yang terakhir Amanda Nurul Asrina, kelas 10 IPS 2. Inilah calon-calon penerus kakak-kakak yang sudah atau hampir purna. Silahkan anak-anak semua nanti yang punya hak pilih dan wajib memilih salah satu yang akan kita jadikan sebagai ketua umum OSIS SMA Negeri 23. Dan Ibu berpesan kepada kalian bahwa nanti pada saat sudah terpilih, maka kalian akan membuat pengurus-pengurus yang lain. Pilihlah teman kalian yang mau bekerja dan tidak meninggalkan pembelajaran atau prestasi tetap berjalan. Jadi bukan hanya kegiatan OSIS, tapi tetap mempertahankan prestasi yang sudah dipegang. Anak-anak, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ketua OSIS dan Ketua MPK berikut jajarannya periode 2020-2021 atas kerja baiknya untuk SMA 23 ini, yaitu sekolah kalian. Siapa lagi yang akan memajukan kalau bukan kita bersama? Untuk itu dalam acara ini Ibu buka acara pemilihan umum Ketua OSIS SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang tahun periode 2021-2022 secara dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Masmudah. Selanjutnya adalah sambutan Ketua OSIS periode 2020-2021
Kepada Raditya Fiansyah dipersilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati BPO, Badan Pembimbing Organisasi SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Yang saya hormati Ketua MPK SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Yang saya banggakan panitia, pemilos, dan kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia Pemilos 2021 telah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Dan juga saya ingin menyampaikan semangat kepada 4 calon ketua OSIS terbaik yang telah terpilih setelah berbagai macam seleksi. Dan inilah 4 nama terbaik yang dapat memajukan OSIS SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Ada Jill, Diva, Askan, dan juga Amanda. Seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Siti, pilihlah Terima kasih kepada Raditya Fiansyah. Selanjutnya adalah pengenalan dan penyampaian visi misi oleh keempat calon ketua OSIS yang akan dimulai oleh kandidat nomor urut 1. Kepada Jill Garcia Marilita Marpaung dipersilakan. Oke. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jill Garcia Merilita Marpaung. Saya dari kelas 11 IPA 2. Saya sebagai kandidat dengan nomor urut 1. Saya akan menjelaskan visi saya terlebih dahulu. Baik, di misi saya adalah terbentuknya siswa-siswi SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang yang aspiratif, aktif, inovatif, dan berprestasi dan juga bertanggung jawab serta memiliki jiwa Pancasila. Di misi saya yang pertama, mengoptimalkan kinerja OSIS. Yang kedua, meningkatkan komunikasi antar anggota OSIS dan juga warga sekolah untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam suatu kegiatan maupun berorganisasi. Yang ketiga, menjadikan jembatan antar sivitas warga sekolah untuk mendapatkan media penghubung, potensi, dan juga bakat minat siswa. Yang keempat, menampung aspirasi aktif antar sivitas SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang agar dapat bersaing baik di bidang akademik maupun non-akademik. Yang kelima, meningkatkan kesadaran siswa atas peraturan, kedisiplinan, dan juga tanggung jawab sudah ditetapkan oleh sekolah. Yang keenam, memfasilitasi warga sekolah untuk mendapatkan informasi tentang di dunia perkuliahan. Yang terakhir, menerapkan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila di kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja.
Terima kasih kepada Jill Garcia Merilita Marpaung. Selanjutnya, kandidat nomor urut 2. Kepada Diva Alia Amelia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Alia Amelia dari kelas 11 IPS 3. Saya mencalonkan diri saya sebagai kandidat ketua OSIS dengan nomor urut 2. Di sini saya akan menjabarkan visi dan misi saya. Visi saya yaitu terbentuknya siswa-siswi SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang yang aspiratif, kreatif, inovatif, dan produktif, serta memiliki karakter yang berwawasan, beretika, dan berintegritas unggul. Misi saya yang pertama yaitu membangun jiwa kepemimpinan dan keorganisasian kepada para siswa dan siswi SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Yang kedua yaitu menjadikan OSIS sebagai penghubung yang baik antara guru dan siswa. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman dalam organisasi dan sekolah. Yang keempat, memaksimalkan talenta dan bakat siswa melalui program kerja OSIS. Yang kelima, menjembatani siswa dan siswi SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang dengan menjadi teladan dan contoh yang baik. Yang keenam, memaksimalkan talenta dan bakat siswa melalui program-program kerja OSIS. Yang ketujuh, membantu meningkatkan literasi siswa melalui kegiatan open space dalam perpustakaan. Yang kedelapan, mengembangkan program kerja seksi bidang yang berorientasi pada lingkungan kreasi, seni, dan kesehatan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Diva Alia Amelia. Selanjutnya kandidat nomor urut 3 kepada Askan Nur Sultan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askan Nur Sultan, saya siswa dari 11 IPS 1. Saya merupakan calon kandidat ketua OSIS dengan nomor urut 3. Saya memiliki visi dan beberapa misi. Visi saya adalah terwujudnya siswa dan siswi SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang yang memiliki jiwa dinamis, kreatif, inovatif, serta mampu berpikir kritis dan berpikir secara komputasional. Untuk itu, saya memerlukan beberapa misi. Misi saya adalah menjadikan siswa dan siswi SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menampung segala aspirasi siswa dan siswi SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Yang ketiga, memiliki siswa dan siswi yang dapat mengemukakan pendapat secara bebas dan menciptakan rasa aman bagi mereka dalam berdemokrasi. Dan yang kelima adalah menyadarkan para siswa dan siswi tentang pentingnya kesehatan mental dengan cara mengedukasi dan mengembangkan proker yang terkait. Dan yang selanjutnya adalah mendukung siswa dan siswi yang berorientasi untuk berprestasi di luar lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, menjadikan OSIS sebagai teladan bagi para siswa serta memaksimalkan siswa dalam menjaga nama baik sekolah. Sekian visi dan misi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Askan Nur Sultan. Dan yang terakhir, kandidat nomor urut 4 kepada Amanda Nurul Asrina, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Amanda Nurul Asrina dari kelas 10 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan visi dan visi saya sebagai calon kandidat ketua OSIS dengan nomor urut 4. Visi saya
saya ingin agar terbentuknya siswa-siswi SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, inovatif, kreatif, peduli akan lingkungan sekitar, dan juga dapat berpendapat secara kritis dan analitis. Misi saya yang pertama adalah lebih meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan siswa-siswi SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, saya ingin menumbuhkan sikap atau rasa peduli terhadap lingkungan sekitar dengan cara memberikan edukasi mengenai apa manfaat dari tujuan dari sikap rasa peduli tersebut. Yang ketiga, saya ingin mengembangkan atau meningkatkan lagi rasa kepercayaan diri siswa-siswi SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang dan dengan cara menjadi penyalur dalam bakat dan minat baik dalam bidang akademis maupun non-akademis. Dan yang terakhir, saya ingin memberikan kebebasan kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang dalam mengemukakan pendapat secara kritis dan analitis guna melatih dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Amanda Nurul Asrina. Selanjutnya yaitu pemberian pertanyaan kepada kandidat oleh panelis. Sebelum mulai sesi tanya jawab, kami akan membacakan peraturan tanya jawab terlebih dahulu yang akan diwakilkan oleh Selma Azahra. Kepada Selma dipersilahkan. Peraturan sesi tanya jawab. Pertanyaan akan disampaikan oleh BPO. Pertanyaan akan disampaikan oleh Ketua OSIS dan Ketua MPK periode tahun 2020-2021. Pertanyaan siswa-siswa SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang akan dibacakan oleh Selma Azahra. Para kandidat diberikan waktu 1,5 menit untuk menjawab setiap pertanyaan. Jika palu sudah diketukkan berkali-kali, waktu menjawab telah habis. Terima kasih. Terima kasih kepada Selma yang telah membacakan peraturan. Selanjutnya yaitu pemberian pertanyaan kepada kandidat oleh panelis. Kepada panelis yang pertama, Ibu Sri Yohana SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada kandidat calon ketua OSIS periode 2022 2021-2022. Saya akan mengajukan 3 pertanyaan untuk 4 kandidat. Nanti 1 pertanyaan kalian jawab, kemudian nanti pertanyaan kedua kalian jawab sampai ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang saya ajukan, pertanyaan saya boleh ditulis dulu, kemudian nanti diberikan jawabannya. Masalah waktu nanti ditentukan oleh moderator barangkali ya. Oke. Pertanyaan yang pertama ini berkenaan dengan bagaimana rasa kepedulian kalian terhadap lingkungan sekolah. Kondisi pandemi saat ini memberikan masalah dalam segala hal, terutama berkenaan dengan masalah ekonomi dari siswa-siswi yang orang tuanya terdampak masalah pandemi ini ya. Jika di antara teman-teman kalian
ada yang mengalami kendala dalam hal ekonomi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Contohnya misalnya mereka nggak punya seragam, kemudian terkendala dengan misalnya kuota data misalkan ya. Kira-kira langkah apa yang akan kalian lakukan untuk membantu pihak sekolah mengatasi kondisi teman-teman kalian dengan masalah seperti itu? Itu pertanyaan pertama. Langsung ke pertanyaan kedua. Ini mau dicatat dulu? Oke. Pertanyaan kedua berkenaan dengan aspirasi dari Sivitas Akademi SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Tadi saya mendengarkan bahwa ada dari calon ketua OSIS yang memaparkan misinya bahwa akan menampung aspirasi dari Sivitas Akademi SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Nah, pertanyaan saya adalah langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan untuk merealisasikan? Jadi bukan cuma menampung, bagaimana merealisasikan aspirasi tersebut, merealisasikan aspirasi tersebut ke dalam program sekolah kita, gitu, ya. Itu yang kedua. Pertanyaan terakhir, ini berkenaan dengan akademik sih sebetulnya. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, kemudian informasi dari beberapa teman yang menjadi wali kelas, bahwa di beberapa kasus sebenarnya dari angkatan pertama sih buat mereka yang sudah terpilih menjadi pengurus OSIS. Kemudian ketika sudah menjadi pengurus OSIS, nilai akademiknya jadi turun, berimbas kepada izin orang tua. Ya, orang tua akhirnya melarang kalian untuk mengikuti atau untuk menjadi pengurus OSIS. Jadi meminta kalian untuk berhenti jadi pengurus OSIS karena melihat misalnya nilai kalian itu kok turun gitu loh. Itu kan berarti kan itu tidak berbanding lurus ya. Jadi berbanding terbalik, seharusnya kan aktif di OSIS nilai tetap bagus. Tapi ini berbanding terbalik. Nah, kalau kalian dihadapkan pada kondisi seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Kalian sudah jadi pengurus nih, apapun posisinya ya, mau ketua OSIS, wakil, atau seksi bidang yang lain, itu dihadapkan pada kondisi bahwa ternyata nilai kalian mengalami penurunan misalnya, dan orang tua meminta kalian untuk berhenti jadi pengurus OSIS. Langkah apa yang akan kalian lakukan? Itu saja barangkali pertanyaannya. Mohon maaf kalau kebanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Yohana. Selanjutnya panelis yang kedua kepada Ibu Emil Zola. Dipersilakan. Untuk para kandidat, dipersilahkan mengambil nomor undian yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk menentukan urutan giliran menjawab pertanyaan. Untuk masing-masing kandidat mempunyai waktu menjawab 2 menit 30 detik.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang ditanyakan oleh Ibu Yohana. Ibu Emil. Dari pertanyaan tadi ditanya bagaimana jika ada siswa yang mengalami kendala ekonomi di masa pandemi ini, langkah apa yang akan saya ambil? Baik, langkah yang akan saya ambil adalah saya akan mensosialisasikan ke seluruh siswa untuk mengumpulkan dana-dana sosial untuk membantu siswa dan siswi yang mengalami kendala dalam masalah ekonomi. Itu adalah jawaban dari pertanyaan nomor 1. Dan kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara merealisasikan aspirasi siswa dalam program sekolah? Baik, yang pertama di dalam program kerja saya ada semacam kotak kritik dan saran. Di sana adalah OSIS menampung kritik dan saran dari para siswa untuk direalisasikan dengan cara menyaring aspirasi-aspirasi siswa, kemudian diajukan ke pihak sekolah. Kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor 3, bagaimana ketika saya nanti memiliki nilai akademik yang turun dan orang tua saya meminta saya berhenti karena nilai saya turun. Oke, yang pertama adalah saya akan menjelaskan ke orang tua saya bahwa saya akan merubah nilai saya dengan cara belajar dengan giat dan berusaha semaksimal mungkin agar nilai saya tidak turun. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Izinkan saya menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Gimana cara kita untuk mengatasi siswa-siswa yang mungkin mempunyai ekonomi yang kurang cukup? Pertama, kita kan sudah melakukan kegiatan yang namanya dana sosial. Mungkin dari dana sosial itu kita bisa membantu atau kita mengumpulkan lagi demi sedikit untuk membantu para siswa-siswi tersebut dari masalah kuota dan seragam. Untuk yang kedua, di misi saya kan sudah jelas bahwa kita menyediakan wadah untuk mereka yang mempunyai bakat atau potensi dari beberapa bidang ataupun beberapa program gitu, Bu. Jadi memang kita memfasilitasi mereka untuk terus berkembang atau mempunyai potensi yang cukup. Yang terakhir di bidang akademik, tentang orang tua tidak setuju akan nilai anaknya yang kurang. Pertama, kita ingetin untuk terus belajar, walaupun tugasnya nanti akan tumpuk, cuman setidaknya kita satu-satu mengerjakan atau siswa itu mengerjakan dengan baik dan semuanya akan selesai kalau dia giat dan mau terus mengerjakan gitu, Bu. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Yohana atas pertanyaannya. Di sini saya menulis pertanyaan yang pertama, yaitu tentang kepedulian terhadap siswa-siswi yang berdampak ekonominya terhadap situasi pandemi ini. Oke, saya memiliki 2 poin, yaitu saya akan mensosialisasikan teman-teman kita untuk datang ke sekolah dan menggunakan fasilitas yang ada. Seperti yang kita ketahui, sekolah kita mempunyai fasilitas
wifi gratis untuk setiap anggota sekolah. Nah, untuk siswa-siswi yang kekurangan bisa menggunakannya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua yaitu cara kita menampung aspirasi siswa dan merealisasikannya. Yang pertama yaitu pastinya kita sebagai OSIS akan menampung, lalu menyerap aspirasi-aspirasi yang sekiranya membangun untuk program-program kerja kita dan mengaplikasikannya terhadap program-program kerja di masa selanjutnya. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai nilai akademik yang turun karena terlalu sibuk berorganisasi. Yang pertama yang akan saya lakukan yaitu mengevaluasi terhadap diri saya, apa yang kurang, lalu melakukan perbaikan diri saya dan meyakinkan orang tua saya kalau saya sanggup melakukan ini. Sekiranya itu cukup, terima kasih. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bu Yohana yang telah mengajukan pertanyaan dan izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi siswa yang terdapat kendala dalam ekonomi? Yang pertama, akan lebih bagus jika kita adakan survei kepada seluruh siswa SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang yang mengalami kendala akan ekonomi. Seperti yang kita tahu, Bu Emel sendiri selalu mensosialisasikan bahwa bagi siswa yang mengalami kendala ekonomi bisa datang ke sekolah dan menggunakan fasilitas sekolah secara langsung. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, langkah-langkah merealisasikan aspirasi yang ditampung dari siswa-siswi SMA 23 ke dalam program kerja dengan cara menyeleksi dari aspirasi-aspirasi tersebut dan memilih mana yang paling visible dan juga mana yang paling menarik perhatian siswa-siswi lain dan juga bermanfaat untuk diterapkan dalam program kerja. Dan terakhir, pengurus OSIS ya, jika seandainya menjadi pengurus OSIS lalu nilai akademi saya turun dan orang tua saya tidak memberikan izin. Nah, yang akan saya lakukan adalah lebih meningkatkan lagi bagaimana cara saya belajar. Mungkin ada yang salah dengan cara saya belajar dan saya akan coba untuk meminta izin lagi kepada kedua orang tua saya dan lebih meyakinkan lagi bahwa kedepannya saya akan lebih berkembang dari yang sekarang. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, para kandidat dipersilakan mengambil nomor undian yang sudah disiapkan. Kan udah. Terima kasih kepada Ibu Yohana yang telah memberikan pertanyaan dan kepada para kandidat yang telah menjawab. Selanjutnya adalah panelis yang kedua, kepada Ibu Emil Zola, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah tadi mendengarkan beberapa visi dan misi dari calon ya kandidat pengurus OSIS atau ketua OSIS, ada salah satu dari kandidat yang di dalam visinya mengutarakan bahwa akan meningkatkan tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Nah, pertanyaan ini dijawab oleh semua calon. Berdasarkan informasi dari guru-guru, baik guru agama dan guru-guru yang lain, bahwa masih banyak siswa-siswa yang tidak dapat membaca Al-Quran
atau bahkan tidak mengerjakan sholat 5 waktu untuk yang muslim dan beribadah bagi agama yang lain. Tolong diperhatikan pertanyaannya. Untuk keempat calon, pertanyaannya adalah program apakah yang akan kalian buat atau langkah-langkah seperti apa yang kalian lakukan melihat kondisi-kondisi seperti itu? Untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, di sekolah kita punya peraturan, dan peraturan itu semua tertuang dan tercantum di dalam buku tata tertib sekolah. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh keberadaan buku tatib terhadap kedisiplinan dan pembentukan karakter siswa SMA N23 Kabupaten Tangerang? Silakan calon menjelaskan langkah-langkah apa yang dapat kalian lakukan untuk menunjang semua peraturan yang sudah tertera di dalam buku tatib, atau mungkin bahkan kalian punya tambahan untuk tata tertib yang sudah ada. Pertanyaan ketiga, kedepannya semua bentuk asesmen ya itu adalah literasi, dalam bentuk literasi ya. Jadi pembelajaran ditekankan dan difokuskan ke dalam pembelajaran literasi. Di dalam literasi itu ada mata pelajaran, diantaranya ada matematika, fisika, kimia, biologi dan lain-lain. Semua akan difokuskan ke dalam bentuk literasi. Nah, pertanyaannya, program kerja apakah yang kalian buat untuk merealisasikan program pemerintah dalam pembelajaran literasi dengan memanfaatkan sarana perpustakaan yang ada di SMA kita? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para kandidat dipersilakan menjawab pertanyaan kedua sesuai dengan nomor urutan undian. Dan memiliki waktu 3 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Emil. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Program apa yang saya lakukan? Kalau saya kan berbeda Bu agamanya. Nah, kalau yang saya lakukan itu kita akan mengadakan kegiatan ibadah di hari Sabtu, mungkin dalam bentuk online ataupun offline kalau misalnya diizinkan dari sekolah. Kalau tidak diizinkan berarti kita melalui online, dan itu bersifatnya wajib untuk semua agama Kristen maupun Katolik. Kita akan membuat program Rokris yang diadakan online ataupun offline dalam bentuk ibadah gitu Bu. Nah, yang kedua, bagaimana siswa-siswi agar menepati
tertib di sekolah gitu, Bu. Baik, jawaban dari saya, kita akan mengedukasi atau konseling ke guru BK untuk anak-anak yang belum bisa menertibkan tata tertib yang ada di sekolah ini, baik dalam bentuk online maupun offline. Yang terakhir, dalam bentuk literasi, kalau sekolah mengizinkan kita untuk meminjam buku dan kita dapat membacanya, kita dapat informasi lebih banyak dari perpustakaan dalam bentuk literasi antar kelas maupun antar setiap kelas. Baik, itu saja yang dapat saya jawab. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bu Emil yang telah mengajukan pertanyaan. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, program apakah yang dibuat ketika melihat kondisi keimanan dan ketakwaan dari siswa-siswi SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang? Program kerja yang akan saya buat adalah membuat laporan tentang perihal ibadah, baik itu agama Islam, Kristen maupun yang lain setiap minggunya. Jadi setiap siswa-siswi harus membuat laporan dan juga dokumentasi bahwa mereka telah melaksanakan ibadah tersebut. Mungkin awalnya terkesan seperti memaksa, tapi dengan seiring berjalannya waktu, tanpa disadari siswa-siswi tersebut akan merasakan terbiasa dalam dirinya sendiri. Untuk yang kedua, langkah-langkah untuk menunjang kedisiplinan apa saja yang akan saya lakukan? Yang pertama, saya akan untuk siswa-siswi yang melanggar peraturan, saya akan memberikan sanksi berupa poin atau semacamnya. Seperti yang kita tahu, pasti siswa-siswi yang sering melanggar peraturan tersebut akan lama-kelamaan akan terasa jera dengan sanksi yang diberikan. Maka dari itu pasti akan menyebabkan atau timbulnya rasa kesadaran dalam diri sendiri. Yang terakhir, proker apa yang akan saya laksanakan untuk dalam literasi ini? Saya ingin membuat study group, baik itu antar kelas ataupun antar teman, bebas untuk anggotanya. Dan study group itu bisa berorientasi pada perpustakaan di mana anggota-anggota tersebut dapat melakukan riset bersama-sama mengenai 4 mapel yang diutamakan pada literasi tersebut. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Emil yang telah menanyakan. Berikut pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai iman dan takwa, serta program apa yang bisa saya distribusikan terhadap siswa untuk meningkatkan iman dan takwa. Bersangkutan dengan program kerja saya ingin meningkatkan literasi siswa mengenai iman dan takwa. Seperti yang kita ketahui, setiap Jumatnya ada tausiah online video yang dikirim melalui grup. Ingin menunjang video tausiah tersebut dengan catatan literasi yang bisa dibaca oleh setiap murid-murid SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh buku tata tertib dan cara tersebut. Jawaban saya yaitu berfokus kepada peranan OSIS sebagai motivator yang dapat mengedukasi siswa-siswa. Saya akan mengadakan kegiatan yang setiap minggunya memeriksa kesiapan tata tertib siswa yang dapat menunjang buku tata tertib kita. Yang ketiga yaitu mengenai literasi. Bagaimana cara kita meningkatkan? Cara kita meningkatkan yaitu saya ingin membuka jangkauan perpustakaan untuk seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Saya juga ingin membuka kegiatan ruangan terbuka
di mana siswa dan siswi SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang dapat berdonasi buku-buku mereka, baik itu buku itu saja cukup. Terima kasih. Baik. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Yohana atas Ibu. Oh, oke baik. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Emil atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya akan menjawab bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa siswa dan siswi SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang dan program apa yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya ingin mengembalikan program yang dulu saya rasa telah hilang, yaitu tausiah hari Jumat. Dan kemudian saya ingin mengadakan program membaca Quran bagi siswa muslim setiap minggu 1 kali, dan untuk siswa yang non muslim membaca buku kitab-kitabnya. Dan untuk pertanyaan yang nomor 2, bagaimana pengaruh buku tatib terhadap kedisiplinan siswa dan apa yang akan saya lakukan untuk menunjang kedisiplinan? Yang akan saya lakukan untuk menunjang kedisiplinan siswa adalah saya akan mengedukasikan siswa mengenai kedisiplinan dan manfaat dari kedisiplinan tersebut, kemudian memberikan sanksi terhadap siswa yang melanggar peraturan-peraturan yang ada di buku tatib hingga mereka jerak, dan menimbulkan kesadaran terhadap diri sendiri bahwa mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan kemudian saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor 3 mengenai literasi. Apa yang akan saya lakukan? Di dalam program kerja saya ada campaign, yaitu 10 menit membaca, dan itu akan dilakukan sebelum pelajaran dimulai. Dari yang kita tahu, di setiap kelas ada reading corner, dan kita bisa ngambil buku-buku yang ada di perpustakaan, dipinjam, dan kemudian dibaca selama 10 menit. Setelah dibaca, kita simpulkan apa saja yang kita baca dari buku yang kita baca ini, apa saja yang kita pahami dari buku yang kita baca ini. Oke, untuk itu adalah jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Emil Zola yang telah memberikan pertanyaan dan para kandidat yang telah menjawab. Selanjutnya panelis yang ketiga adalah Raditya Fiansyah selaku Ketua OSIS. Kepada Raditya Fiansyah dipersilakan. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya izin Ibu BPO untuk bertanya. Tes. Oke. Kepada 4 kandidat saya ingin bertanya. Di OSIS periode sekarang, periode digital, kita perlu yang namanya soft skill. Soft skill ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas OSIS ke depan. Menurut kalian, yang mana lebih penting? Memiliki soft skill tapi tidak bisa bersosialisasi dalam organisasi, atau bisa bersosialisasi tapi tidak punya soft skill? Saya minta jawaban pribadi dari kalian. Apakah cukup jelas? Oke. Mana lebih penting, memiliki soft skill tapi tidak bisa bersosialisasi dalam organisasi, atau bisa bersosialisasi dalam organisasi tapi tidak memiliki soft skill? Bisa dimengerti? Terima kasih. Untuk para kandidat dipersilakan menjawab.
Baik, terima kasih Kak Radit atas pertanyaannya. Menurut saya, yang bisa bersosialisasi namun tidak bisa memiliki soft skill. Karena soft skill itu, yang kita tahu soft skill itu sebenarnya ada pada diri kita, cuman tidak sadar. Dan kita harus lebih berkembang lagi, namun kita dapat belajar dari public speaking atau komunikasi antar sesama, itu udah termasuk soft skill. Jadi menurut saya tidak bisa bersosialisasi tapi bisa bersosialisasi tapi tidak mempunyai soft skill. Itu saja. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Kak Radit. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, terjadi kendala teknis di sekolah, jadi dimohon tunggu sebentar ya. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Kak Radit. Jawaban saya adalah bisa bersosialisasi dalam organisasi tapi tidak memiliki soft skill. Mengapa demikian? Karena berdasarkan riset yang saya cari, soft skill adalah kemampuan yang melekat pada diri sendiri yang bisa dikembangkan dan dipelajari. Nah, jadi ketika kita ikut organisasi, otomatis kita akan secara tidak sadar belajar mengenai soft skill. Karena soft skill itu bisa seperti skill komunikasi, tanggung jawab, mengambil keputusan, itu termasuk ke dalam kategori soft skill. Jadi saya rasa lebih baik bisa bersosialisasi di organisasi tapi tidak memiliki soft skill, karena soft skill akan berkembang seiring berjalannya waktu. Baik, sekian pertanyaan, sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Radit yang sudah mengajukan pertanyaan dan izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Menurut pendapat saya, soft skill terdiri atas 10 sub. Nah, menurut saya bersosialisasi masih dalam ruang lingkup soft skill, terutama pada public speaking. Jadi menurut saya soft skill juga diperlukan dan begitu juga dalam bersosialisasi. Tetapi dalam berorganisasi kita tidak bisa mengembangkan lagi soft skill kita dan cara kita bersosialisasi dengan orang lain. Dan juga soft skill sendiri merupakan skill basic yang sebenarnya ada pada dalamnya sendiri yang perlu dikembangkan lagi agar menjadi skill yang bisa berguna tidak dalam ruang lingkup organisasi tapi juga dalam ruang lingkup kerjaan nanti. Itu jawaban saya. Terima kasih.
Terima kasih kepada Kak Radit yang telah menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu mana yang lebih penting, kemampuan soft skill dibanding kemampuan berorganisasi. Menurut saya, kemampuan berorganisasi itu telah mencakup soft skill karena di organisasi kita dilatih untuk melatih kemampuan soft skill kita yang dimana seperti public speaking, time management, problem solving, dan lainnya. Jadi menurut saya dengan adanya kita bisa berorganisasi, soft skill kita akan terlatih dengan sendirinya. Sekian cukup, terima kasih. Terima kasih kepada Raditya Fiansyah yang telah memberikan pertanyaan. Karena terjadi kendala, mohon ditunggu dulu ya teman-teman. Teman-teman di sini udah punya pilihannya belum? Gimana nih dengan penjelasan visi misi dari keempat kandidat? Harusnya udah tahu dong mana pilihannya. Jangan sampai golput ya. Kira-kira Alvina udah ada belum nih pilihannya? Udah ada dong Kak. Kalau Kandin gimana nih? Kalau aku sih masih mikir-mikir sih mana yang terbaik. Karena kalau aku pikir semuanya bagus sih empat-empatnya. Betul sih Kak, saya setuju. Aku setuju. Jawaban-jawaban para kandidatnya keren-keren semuanya ya Kak. Iya. Kalau dari peserta Zoom nih udah ada belum nih yang udah ada pilihannya? Coba dong satu orang gitu ngomong. Mungkin Tufail nih, Tufail Akhtar Madani. Tufail Akhtar nih. Gimana kira-kira pendapat kamu tentang para keempat kandidat di depan kalian ini? Kalau yang saya dari dengar udah lumayan bagus ya keempat-empatnya. Dari pertanyaan guru-guru dan mereka menjawabnya juga sudah lumayan. Kira-kira Tufail udah punya pilihan belum nih? Sudah ada. Oke, dan sampai golput ya teman-teman. Makasih Tufail. Makasih Tufail. Sama-sama. Nah, karena udah Kak Dikanya udah selesai, maka kita sebentar lagi akan mulai lagi ya teman-teman. Nah, tadi kan terakhir pertanyaan dari Kak Radit. Sekarang perwakilan dari Ketua MPK yaitu Kak Farid Fakriansyah. Untuk Farid dipersilakan.
Tes. Baik, pertanyaan saya yaitu dalam 2 tahun terakhir selama pandemi kita lihat bahwa terdapat beberapa ekstrakurikuler yang tidak berjalan. Dan sering berjalannya waktu, alhamdulillah kondisi pandemi sekarang berangsur membaik. Sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan KBM secara PTM gitu, tatap muka. Namun ekstrakurikuler ini masih belum berjalan nih kan. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara kalian untuk membangun kembali kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang tidak berjalan ini selama pandemi Covid. Karena yang kita lihat bahwa di angkatan kalian bahkan pengurus ekstrakurikuler saja belum ada gitu. Jadi bagaimana kalian cara membangunnya kembali gitu. Ya, terima kasih. Untuk para kandidat dipersilakan mengambil nomor urut undian terlebih dahulu. Untuk para kandidat dipersilakan menjawab. Tes. Terima kasih kepada Kak Farid selaku Ketua MPK untuk pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara menjalankan kegiatan ekstrakurikuler di masa transisi ini? Jawaban saya yaitu kita sebagai OSIS, saya ingin organisasi kita memantau jalannya kegiatan ekstrakurikuler. Setelah di ujung semester akan ada kegiatan laporan yang diserahkan oleh kegiatan ekstrakurikulernya. Sekian cukup, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Farid selaku Ketua MPK atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Kak Farid. Bagaimana cara saya membangun ekstrakurikuler di masa transisi ini? Yang pertama adalah saya akan mengkoordinasikan kepada penanggung jawab eskul mengenai eskul-eskul yang dirasanya sudah tidak aktif kembali, dan kemudian saya akan mengajak para siswa untuk bergabung kepada ekstrakurikuler karena saya rasa masih banyak siswa dan siswi yang belum mengikuti ekstrakurikuler tersebut atau hanya numpang nama saja. Selanjutnya adalah saya akan mensosialisasikan lewat poster untuk mengajak para siswa tadi bergabung. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas Kak Farid untuk pertanyaannya. Menurut saya akan menganalisis dulu apa itu kebutuhan di dalam suatu ekskul tersebut dan juga mengajak atau menghadirkan siswa-siswi yang minat dan punya bakat di ekskul tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Farid atas pertanyaannya dan izinkan saya untuk menjawab. Jika
Saya pribadi mungkin akan berbicara langsung dengan pengurus inti dari ekskul tersebut. Tetapi jika ekskul tersebut hingga sekarang belum menentukan pengurus baru, saya akan mencoba untuk berbicara ke pengurus lama untuk memastikan apakah ekskul tersebut ingin lanjut atau tidak. Jika seandainya ingin lanjut, seperti yang kita tahu, ekskul masih merupakan dalam ruang lingkup OSIS. Nah, maka dari itu, organisasi OSIS pasti akan dengan senang hati membantu untuk lebih mengembangkan lagi ekskul-ekskul yang masih ingin berkembang di SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Sekian dari saya, terima kasih. Tes. Baik. Penanya yang terakhir yaitu perwakilan dari siswa-siswi SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang yang akan diwakilkan oleh Bunga Anggita. Kepada Bunga dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan pertanyaan dari siswa-siswa 23 Kabupaten Tangerang. Yang pertama itu pertanyaan dari Kak Gerald Alfredo dari 12 MIPA 1. Untuk kandidat, jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS, apa yang akan kamu lakukan untuk SMA 23 menjadi sekolah yang terkenal di kalangan masyarakat? Itu pertanyaan yang pertama. Ya, itu pertanyaan pertama ya. Mau diulang? Mau diulang? Oke. Oke. Baik, pertanyaan pertama saya ulang. Itu dari Kak Gerald Alfredo 12 MIPA 1. Jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS, apa yang akan kamu lakukan untuk SMA Negeri 23 menjadi sekolah yang terkenal di kalangan masyarakat? Itu pertanyaan yang pertama. Cukup jelas? Oke, lanjut. Yang kedua, yaitu pertanyaan dari Mustika Zafira Syafiansyah dari 12 MIPA 1. Jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS, hal apa sajakah yang akan Anda lakukan untuk menjadikan siswa atau siswi 23 menjadi siswa yang taat aturan baik di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah? Jelas? Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Nabil, kelas 11 MIPA 1. Bagaimana jika kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas yang akan diberikan? Dan bagaimana cara Anda dalam menangani perbedaan pendapat antar anggota OSIS yang Anda pimpin? Baik, akan diulang pertanyaan yang ketiga dari Nabil Riodan, jam kelas 11 MIPA 1. Bagaimana jika kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas yang akan diberikan? Dan bagaimana cara Anda dalam menangani perbedaan pendapat antar anggota OSIS yang Anda pimpin? Terima kasih. Baik, sebelumnya izin mengingatkan kepada calon ketua OSIS, waktu diberikan selama 3 menit. Diharapkan sampai 3 menit sampai dikasih tahu kalau misalkan waktunya sudah habis. Terima kasih.
tidak ada waktu untuk memikirkan, jadi langsung jawab. Silakan. Ya, untuk para kandidat bisa dipersilakan langsung menjawab sesuai nomor urut undian. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh siswa dan siswi SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Saya akan menjawab dari pertanyaan yang pertama, apa yang akan dilakukan agar SMA 23 dikenal masyarakat? Oke, baik. Saya akan meningkatkan prestasi siswa yang ada di SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang dengan mendukung mereka yang memiliki potensi untuk berprestasi di luar lingkungan sekolah, sehingga mereka lebih dikenal di dalam lingkungan masyarakat. Untuk pertanyaan yang kedua adalah, hal apa yang dilakukan untuk menjadikan siswa dan siswi taat peraturan baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah? Yang pertama akan saya lakukan adalah mensosialisasikan kembali mengenai peraturan-peraturan sekolah yang ada dan mengajak mereka untuk menerapkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah dengan cara membuat poster, kampanye, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana jika tidak bertanggung jawab dalam tugas dan menanggapi pendapat yang berbeda di antar anggota OSIS. Oke, baik, dari yang pertama adalah saya akan mengevaluasi diri saya kembali mengenai tugas-tugas saya, dan saya tingkatkan lagi kerajinan dan kedisiplinan saya sebagai pelajar. Dan yang kemudian adalah bagaimana cara saya menanggapi perbedaan pendapat yang ada pada anggota OSIS, yaitu dengan cara mengadakan musyawarah mufakat sehingga mencapai kesimpulan bersama. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, apa yang akan dilakukan agar SMA 23 lebih dikenal oleh masyarakat sekitar? Tentunya dengan cara mengembangkan lagi prestasi baik dia bilang akademik maupun non-akademik, dan menjadikan siswi SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang yang aktif baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang kedua, hal apa yang akan dilakukan agar siswa-siswi disiplin baik di dalam maupun di luar sekolah? Ya, dengan cara lebih menerapkan lagi atau lebih mendisiplinkan lagi dengan peraturan-peraturan yang telah tertera dalam buku tata tertib sekolah. Dan jika sudah terbiasa di dalam sekolah, pasti seiring berjalannya waktu akan terbawa hingga keluar sekolah. Dan yang terakhir, bagaimana jika kamu tidak bisa bertanggung jawab atas tugas saya nanti dan mengatasi perbedaan pendapat antar anggota OSIS? Jika saya terpilih sebagai ketua OSIS nanti, dan jika saya tidak bisa bertanggung jawab atas tugas saya nanti, saya akan mengevaluasi diri sendiri. Dan juga saya harap kepada rekan-rekan OSIS dan juga siswa-siswi SMA ya 23 yang lain untuk mengingatkan saya jika saya melakukan sebuah kesalahan. Yang pastinya saya akan memperbaikinya sesegera mungkin, dan tentunya saya akan meminta maaf atas kelalaian saya tersebut. Dan yang itu mengatasi perbedaan. Seperti yang kita tahu, komunikasi antar anggota merupakan satu faktor terpenting dalam adanya organisasi. Organisasi yang berkualitas membutuhkan komunikasi yang baik antar sesama anggota. Maka dari itu, jika adanya perbedaan antara pendapat antara anggota yang lain, kita akan mengadakan rapat atau musyawarah antara satu sama lain dan untuk menemukan titik terang dari perbedaan pendapat tersebut. Barangkali dari perbedaan pendapat tersebut kita bisa menemukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang mencakup antara dua perbedaan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik,
izinkan saya terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, pasti kalangan muda tuh tertarik dengan akan halnya akademik maupun non-akademik. Maka dari itu, siswa-siswi di sini bisa mengembangkan akademiknya maupun non-akademiknya sesuai dengan bakat siswanya masing-masing. Yang kedua, tentang tata tertib di sekolah. Kalau masih ada siswa yang belum sesuai dengan tata tertib di sekolah maupun di luar sekolah, kita akan mengadakan konseling ke guru BK dan menanyakan gimana cara kamu untuk menaati, dan kita memberi teguran kalau misalnya sudah semena-mena untuk mencoreng nama baik sekolah ini. Yang terakhir, tanggung jawab saya terhadap ketua OSIS dan juga berbeda pendapat. Pasti kalau tanggung jawab sudah saya lakukan dan sudah janji kepada diri saya sendiri kalau tanggung jawab itu penting dalam suatu organisasi maupun kegiatan. Kalau perbedaan pendapat pasti ada di tiap-tiap anggota OSIS kita, dan kita harus cari solusi agar semuanya terjalankan dengan baik. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas pertanyaan yang telah disampaikan. Saya akan menjawab pertanyaan pertama mengenai bagaimana cara kita membawa sekolah kita ke dunia luar agar dikenal oleh masyarakat. Yang pertama yaitu saya akan menggali potensi-potensi murid-murid siswa-siswa SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang, lalu menempatkan mereka untuk memperluas relasi, mengikuti kompetisi-kompetisi lain, agar sekolah kita lebih dikenal oleh masyarakat. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara untuk menaati peraturan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang pastinya kita sebagai organisasi atau organisasi intrasekolah memiliki fungsi peranan untuk menjadi cerminan para siswa SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang. Jadi saya akan mengedukasi para pengurus organisasi yang pastinya sudah memiliki ilmu tersebut untuk menjadi contoh yang baik, yang menaati peraturan dan juga dapat menjadi poros siswa untuk peraturan tersebut. Yang ketiga yaitu apa yang akan saya lakukan jika terjadi perbedaan pendapat di dalam organisasi. Seperti yang kita ketahui, organisasi itu bertujuan untuk satu pendapat, satu tujuan, yang dimana terkumpulnya orang-orang yang pastinya akan ada pendapat-pendapat yang berbeda. Cara saya sebagai pemimpin yaitu adalah mendiskusikan masalah yang ada dan pendapat-pendapat untuk mencapai satu pendapat yang kokoh dan utama. Sekiranya cukup, terima kasih. Terima kasih untuk para keempat kandidat dan Kak Bunga yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Demikianlah rangkaian acara demi acara Pesta Demokrasi Pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang tahun 2021 telah selesai. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam membawakan acara hari ini terdapat kata ucapan yang salah. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami pamit undur diri dan kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman semua diingatkan nanti jam 11 sampai jam 12 untuk voting bersama ya. Oke, Kak. Jangan ada yang golput loh. Oh iya, siap.